Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadi khairan basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'atha bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi itsnihi wa sirajan munira. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsiran, amma ba'du. Yang saya banggakan para mahasiswa, para santri, para penuntut ilmu semuanya, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada kesempatan kali ini mari kita belajar bersama-sama tentang tafsir Tarbawi. Kenapa ini perlu dikaji? Karena ini sangat penting sekali, khususnya bagi para pendidik, para guru, para asatid dan lain sebagainya, dan juga para penuntut ilmu, baik dari tingkatan dasar sampai tingkatan tinggi. Dari tingkatan dasar misalnya SMP, Aliyah, ITS, atau sampai ke tingkat perguruan tinggi, khususnya karena ini tafsir Tarbawi ini sangat perlu kita kaji agar kita mengetahui dasar-dasar pendidikan itu sendiri. Apakah memang benar ada dalil yang pasti dalam Al-Quran misalnya? Karena kalau kita tidak tahu dasarnya, lantas nanti kita itu akan seperti muqallid, ya, melakukan sesuatu tanpa ada dasarnya. Sedangkan kita itu pelajar atau mahasiswa, maka harusnya kita menjadi muttabi', ya, melakukan sesuatu dengan mengetahui dasarnya. Baiklah, langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Tafsir Tarbawi ini mata kuliah umum yang dipelajari di semua jurusan, khususnya di kampus Institut Agama Islam. Ini perlu dikaji tentang tafsir Tarbawi. Ini sangat penting sekali. Tafsir Tarbawi, apa sih tafsir Tarbawi itu? Berasal dari dua kata, yaitu tafsir dan tarbawi. Tafsir itu sebenarnya itu menurut bahasa adalah mengungkap, ya, membuka, mengungkap, atau menampakkan makna yang abstrak, makna yang tidak kelihatan. Contohnya misalnya ya Abdullah, kalau diartikan kata biasa tangan Allah, tapi ternyata kalau ditafsiri bukan diartikan tangan, karena kalau nanti bahasanya tangan seperti manusia, makanya perlu mengkaji sepertinya agar tidak salah paham. Padahal ya Abdullah sendiri maksudnya adalah ditafsirkan kekuasaan Allah, seperti itu. Kemudian kata yang kedua adalah Tarbawi, berasal dari kata robba, robbi, tarbiyan, tarbiyatan, yang artinya mengandung pembimbingan, pengasuhan, pemeliharaan, ya, pemeliharaan, karena terkadang juga buat untuk hewan, ya. Ini tarbiyatul pujat, tarbiyatul baqarah, ya, mengembala sapi, kambing, dan lain sebagainya. Murabbi, guru itu disebut murabbi rohina, pembimbing, ya, robbi tarbiyah. Nah, sedangkan tafsir itu yaitu secara istilah adalah ilmu yang memahami kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, menjelaskan maknanya serta mengeluarkan hukum dan hikmahnya. Jadi mengeluarkan makna secara mendalam sehingga ketemu. Meskipun tafsir ini adalah ijtihadi, ya. Makanya kalau kita berpedoman Al-Quran, maka harus mengikuti para ulama yang mufassirin. Tidak mungkin kita menerjemah sendiri dengan hanya pakai Al-Quran terjemah. Itu tidak mungkin, maka nanti akan salah paham, dan itu sudah banyak kasus terjadi. Na'udzubillah, jangan sampai kita seperti itu. Kemudian secara istilah lebih mendalam lagi, tafsir itu, tafsir tarbiyah ini banyak sekali ditemukan dalam Al-Quran. Akan tetapi ditemukan dalam Al-Quran itu menggunakan kata-kata yang akar katanya punya sumber bervariasi, yang sama dengan at-tarbiyah. Kata-kata itu misalnya al-arab, ya, robbal alamin, dari robbal alamin, robbayani, murabbi, dan lain sebagainya. Begitu juga dalam hadis, ya. Apabila istilah tarbiyah itu dilacak maknanya dari kata arab, ya, dari kata rob, maka ditemukan sebagai berbagai konotasi,
yang oleh pakar-pakar itu buku-buku tafsir itu banyak definisi, seperti misalnya yang didefin dalam bukunya Ustadz Abi Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Anbari Al-Qurtubi memberikan kata Ar-Rabb itu artinya pemilik atau tuan, atau maha memperbaiki, maha pengatur. Pengertian tersebut itu diambil terinspirasi dari Rabb dalam surat Al-Fatihah, Rabbal Alamin, penguasa seluruh alam, jadi maha pengatur. Kalau Imam Fakhruddin Ar-Razi berpendapat Ar-Rabb itu merupakan kata yang seakar dengan at-tarbiyah, yang mempunyai makna at-tanmiyah, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Seperti itu. Ini secara definisi menurut para pakar. Secara istilah misalnya Muhammad Jalaluddin Al-Qasimi berpendapat bahwasanya at-tarbiyah itu adalah proses penyampaian sesuatu sampai pada batas kesempurnaan yang dilakukan secara tahap demi tahap. Ya, ada transfer ilmu secara tak bertahap. Kalau menurut As-Sofahani menyatakan tarbiyah itu adalah proses menumbuhkan secara bertahap yang dilakukan menumbuhkan secara bertahap sampai batas kesempurnaan. Ya hampir mirip lah ya. Kalau dari pengertian tarbiyah sendiri memang banyak definisi. Simpelnya adalah tafsir tarbiyah itu tafsir yang berhubungan dengan dunia pendidikan, tafsir pendidikan ya. Sehingga nanti proses pembinaan dan pengembangan potensi melalui pemberian berbagai petunjuk sehingga potensi itu dapat tumbuh produktif, kreatif, inovatif tanpa menghilangkan etika ilahi yang telah ditetapkan dalam wahyu. Jadi pendidikan yang sudah ada harus ada landasan yang jelas dari Al-Quran hadis. Kenapa? Karena ini agar nanti banyak sekali pendidikan sudah berkembang, contohnya di Eropa misalnya, namun tidak berlandaskan tafsir ya, tidak berlandaskan Al-Quran, maka nanti seperti yang kita tahu ya seperti itu, banyak hal negatif, hanya mereka fokus pada pendidikannya saja, menghilangkan urusan ilahiyahnya, jadi brutal nanti ya. Memang pintar, cerdas, tapi dari segi akhlaknya, adabnya dan lain sebagainya jauh dari yang diharapkan seperti itu. Ya, jadi tafsir tarbawi itu adalah sebagai metode memahami Al-Quran yang dilihat atau didekati di sisi pendidikan dan lebih memperhatikan gaya pendidikan dalam memberikan analisis. Ini lebih memperhatikan gaya pendidikan dalam memberikan analisis bagaimana secara Quran seperti itu. Sedangkan Al-Quran itu memang memiliki cakupan yang luas, salah satunya itu cakupan masalah pendidikan. Oleh karena itu kita perlu menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tarbiyah, yaitu pendidikan, melalui berbagai analisis. Lantas apa fungsinya tafsir tarbawi itu? Fungsinya yang sangat banyak sekali, terutama kita ya yang ada di dunia pendidikan, baik yang guru, murid atau mahasiswa, dosen dan lain sebagainya. Banyak sekali tafsir tarbawi. Satu, untuk meningkatkan pemahaman kita tentang pesan-pesan pendidikan yang terkandung dalam Al-Quran, karena Al-Quran adalah sumber tertinggi dalam Islam ya. Karena sumber itu kan ada dua, sumber hukum Islam, ada yang muttafaqun alaih, ada yang mukhtalafun alaih. Muttafaqun alaih itu yang sudah disepakati ulama, contohnya ini tidak ada perbedaan kecuali orangnya yang miring, nggak mau ini yang sudah disepakati Al-Quran ijma, Al-Quran hadis ijma qiyas, ini pasti ini ya, kecuali kalau keluar dari ini ya berarti keluar dari sudah itu, karena sumber referensi tertinggi itu kan Al-Quran seperti itu. Makanya ini kita harus mengerti pesan-pesan pendidikan yang terkandung dalam itu. Fungsinya yang satu. Dua, sebagai dasar keimanan yang merupakan nilai pengetahuan tertinggi ya, karena dasar keimanan yang tertinggi ya dari mana kalau bukan dari Al-Quran seperti itu. Sehingga dalam kita di dunia pendidikan yang biasanya kita dituntut rasional, maka rasionalnya itu nanti dibarengi dengan unsur ukhrawi ya, unsur akhirat, ini ya, berdasarkan dari kalam Allah. Yang ketiga, fungsinya itu sebagai jembatan yang menghubungkan pesan-pesan ketuhanan, pesan-pesan ilahi untuk diungkapkan oleh manusia.
Perlu diketahui Al-Quran itu tidak bisa berbicara, ya. Al-Quran itu tidak bisa berbicara, tidak bisa berbunyi. Yang membicarakan, yang membunyikan itu adalah kita. Oleh karena itu, karena kita yang membunyikan dan membicarakan, maka perlu ilmu khusus agar tidak salah apa yang ingin dipesankan dalam Al-Quran, kemudian kita menyampaikan tidak keliru. Ini hati-hati kalau sudah keliru, ya. Itu sudah keliru nanti ma'adhu finnar, jelas tempatnya di neraka itu. Ini sebagai jembatan menghubungkan pesan-pesan ilahi untuk diungkapkan, untuk ditangkap oleh manusia. Makanya ini jangan sampai salah paham gitu dalam memahami tafsir Tarbawi ini. Kemudian yang keempat, sebagai sumber informasi tentang pendidikan yang belum pernah kita kenal sebelumnya, berdasarkan banyak memang yang belum kita ungkap dalam Al-Quran. Meskipun dari orang luar ternyata banyak yang kupat, misalnya masalah al-hadid, besi itu suratnya juga sesuai penemuan terbaru. Dan air juga, molekul air ternyata ketika sudah dibacakan bismillah ada perubahan yang sangat signifikan. Ini perlu untuk informasi pendidikan yang mutakhir ternyata sudah ada dalam Al-Quran. Tergantung kita lagi, balik ke kitanya. Kita mampu tidak menyingkap itu semua, membuka itu semua. Makanya dibutuhkan ilmu tafsir. Kemudian khususnya sebagai sumber pengajaran mutlak dalam pendidikan Islam. Ya, jelas ini ya, sumber hukum Islam itu memang satu adalah Al-Quran, dan ini muttafaqun alaih, sudah disepakati ulama. Yang keenam, untuk membedakan pengetahuan duniawi dari akhirat, ya, untuk membedakan pengetahuan dunia dan akhirat. Jadi ini juga salah satunya pembedanya untuk pengetahuan dunia dan akhirat. Namun insya Allah dengan dengan mata kuliah tafsir Tarbawi ini, pelajaran tafsir Tarbawi ini, kita bisa mudah-mudahan kita bisa menangkap pesan-pesan ilahi, pesan-pesan ketuhanan sesuai apa yang diharapkan. Karena kalau sampai salah tafsir ini bahaya seperti itu. Kemudian bagaimana karakteristiknya? Karakteristiknya itu berdasarkan dari yang sudah saya jelaskan barusan, bahwasanya Al-Quran itu khususnya dalam memahami membutuhkan tafsir memiliki karakteristik. Karakteristiknya yaitu menyingkap, menjelaskan sesuatu yang bersifat abstrak, ya, terutama masalah pendidikan ini. Yaitu karakteristik tafsir Tarbawi ini sebagai ciri-ciri khusus untuk mempunyai sifat khas sesuai perwatakan pada tafsir ini. Kalau kita fokusnya pada Tarbawi, makanya ini kan Tarbawi ini sebagai karakteristiknya. Jadi kan tafsir itu banyak, namun kita fokuskan pada Tarbawi, yaitu yang masalah pendidikan. Sehingga karakteristik pada mata kuliah ini yaitu karakteristiknya itu adalah ayat-ayat nanti yang berhubungan dengan pendidikan, seperti itu. Contohnya apa? Misalnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah. Maka di sini nanti dalam kedudukan ilmu pengetahuan perlu adanya membaca untuk mengetahui pengetahuan itu sendiri. Dengan metode apa? Iqra. Nah, ini metode pendidikan ini sudah Iqra bismi rabbikal ladzi. Dan banyak metode Iqra ini banyak digunakan orang luar. Budaya Indonesia itu sedikit sekali dari membaca dan menulis. Karena dari membaca nanti bisa menulis. Bagaimana kita bisa menulis kalau tidak membaca, seperti itu. Insya Allah nanti kita akan bahas juga kedudukan belajar mengajar dan pendidikan, misalnya semisal tentang kedudukan belajar mengajar dan pendidikan. Karena sudah jelas yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Nanti kedudukannya orang yang alim ini Masya Allah akan diangkat derajatnya. Juga nanti kita akan belajar tujuan pendidikan itu apa, ya. Menurut Al-Quran, subjeknya siapa saja, objeknya siapa saja, terus metodenya apa saja, materi pendidikan itu apa saja. Itu yang kita akan bahas. Kenapa? Karena ketika kita sudah karakteristik yang sudah saya jelaskan, karakteristik tafsir ini adalah bersifat tarbawi, yang berpendidik
yang berkaitan dengan pendidikan, sehingga tidak bisa terlepaskan dari beberapa unsur. Nanti juga bisa ditonton di kajian taklim saya. Itu unsur pendidikan ya pasti ini murid atau mahasiswa, guru atau dosen, kemudian keluarga. Nah, kaitannya ini bagaimana? Ini nanti yang jadi subjeknya dan juga objeknya. Gitu. Pelakunya siapa nanti dalam pendidikan ini? Perlu nanti kita bahas, kemudian kita singkap ayat-ayatnya, kita pelajari bersama-sama dengan harapan kita bisa mengetahui landasan Al-Quran yang bersifat pendidikan, karena kita seorang pendidik. Baik itu panjenengan itu mahasiswa atau guru atau lain sebagainya. Apa ini hanya terbatas di dunia pendidikan formal? Tidak, ini juga untuk pendidikan non formal, semuanya harus mempelajari ini. Kenapa? Karena bagaimana kita mengajar, bagaimana kita belajar tidak tahu landasannya. Nanti ada orang tanya, kamu belajar apa landasannya? Tidak tahu ya apa. Ini kan sama saja ini menjalankan sesuatu tidak tahu tujuannya. Padahal ini ada tujuannya. Nanti kita akan bahas juga tujuan pendidikan itu apa, tafsirnya seperti itu ya. Ini sebagai muqaddimah saja, pembukaan untuk mengenal tafsir tarbawi, yaitu bagaimana tadi yang sudah saya jelaskan definisinya, terus fungsinya, juga karakteristiknya, hanya sebagai pembuka saja. Insyaallah nanti untuk selanjutnya kita akan bahas lebih mendalam lagi terkait tafsir tarbawi, tafsir yang berkaitan tentang dunia pendidikan. Mudah-mudahan kita dengan belajar tafsir ini oleh Allah diberi kemudahan, kelancaran dari awal sampai akhir, sampai kita memahami Al-Quran dengan baik dan benar. Allahumma amin. Baiklah, mungkin hanya itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.